Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate ya informasi terbaru sekaligus berita terbaru terkait penempatan terlihat di SSCASN. Baru saja dua kategori pelamar prioritas 1 langsung penempatan formasi P3K 2022, tentunya itu melalui konfirmasi di SSCASN. Nah, pertanyaan sekarang, apakah memang penempatan nantinya terlihat di SSCASN? Betul sekali Bapak Ibu ya, karena nantinya di SSCASN penempatan pelamar prioritas 1 akan ditempatkan. Tetapi kalau untuk pelamar prioritas 2 dan 3 di SSCS nantinya itu masih akan memilih formasi. Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika nantinya Bapak Ibu mendapatkan penempatan di portal SSCSN, maka itulah yang akan Bapak Ibu tempati nantinya. Sisa Bapak Ibu konfirmasi yes or no. Tetapi kalau misalkan terkait dengan konfirmasi yes or no, apakah betul-betul ada di SSCSN, itu admin tidak bisa menjawab 100% ya, dalam artian untuk mekanisme penempatan ya di SSCSN tentunya kita berdasarkan di Juknis ya, Juknis pendaftaran P3K 2022. Tetapi persoalannya sampai sekarang ini Juknis pendaftaran itu belum ada Bapak Ibu ya, sehingga kebanyakan kita ini kebanyakan memprediksi sebenarnya. Jadi kita ini kebanyakan memprediksi karena memang sampai sekarang ini belum ada juknis Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya informasi-informasi yang kami sharekan terkait mekanisme penempatan itu jadikan saja dulu sebagai tambahan referensi, karena untuk patokan utamanya itu belum ada Bapak Ibu ya. Belum ada juknis pendaftaran P3K 2022. Oke, kita langsung saja to the point dulu ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ya, untuk penetapan kebutuhan ASN nasional itu sudah ada ya, berdasarkan Kemenpan ya, nomor 264 tahun 2022. Yang mana kalau kita perhatikan di sini, ya maaf, yang mana kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya, untuk guru itu di pusat kuotanya itu 50.000 ya untuk tingkat pusat. Nah, yang di daerah ini lumayan banyak ya. Yang di daerah ini lumayan banyak. Itu ada sekitar 758.018 ya untuk P3K guru. Nah, jadi ini tentunya salah satu menjadi harapan Bapak Ibu guru ya yang sudah lolos PG atau pelamar prioritas 1, 2 dan 3 untuk mendapatkan formasi ya. Jadi nantinya inilah 758.018 yang akan diperebutkan oleh pelamar prioritas 1, 2, 3 dan 4. Oke. Nah, di sini kita bisa lanjutkan lagi informasinya terkait dengan penempatan. Tentunya yang akan langsung penempatan itu adalah pelamar P1 ya Bapak Ibu ya, atau pelamar prioritas 1. Kenapa? Karena di aturan mekanisme memang sudah ada Bapak Ibu ya. Karena di mekanisme itu kan sudah ada penempatan Bapak Ibu ya, penempatan pelamar prioritas 1 yang terdiri dari THK 2, guru honor negeri, guru swasta dan lulusan PPG yang lolos passing grade tentunya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, ketika misalkan pelamar sudah lulus PG nanti ini mendaftar ulang, nantinya itu akan langsung penempatan ya. Akan langsung penempatan. Nah, beda halnya kalau pelamar prioritas 2, 3 dan umum itu tetap memilih formasi ya. Nah, kalau itulah keunggulan dari pelamar prioritas 1. Tidak perlu memilih formasi lagi, kemudian yang kedua tidak perlu membuat akun ya. Nah, tidak perlu membuat akun dan tidak perlu update data. Karena kenapa? Untuk pelamar prioritas 1 itu diprioritaskan langsung penempatan
Jadi Bapak Ibu, penempatan tidak hanya Bapak Ibu, baik itu di sekolah induk maupun di non sekolah induk, itu tergantung dari ketersediaan kuota. Nah, itu saja yang akan dialami oleh pelamar prioritas satu atau yang sudah lolos PG tentunya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya, bahwasanya untuk penempatan guru yang sudah lolos PG itu ada beberapa kemungkinan ya. Ada 4 kemungkinan yang didapatkan oleh pelamar prioritas ya. Satu, yang pertama itu Bapak Ibu adalah penempatan sekolah induk. Tentunya syarat untuk mendapatkan penempatan di sekolah induk adalah ketika di sekolah induk Bapak Ibu itu ada formasi linier dengan ijazah Bapak Ibu dan formasinya itu sama dengan atau lebih banyak daripada pelamarnya. Nah, itu kalau posisinya seperti itu, maka Bapak Ibu akan menjadi pengunci di sekolah induk. Menjadi pengunci di sekolah induk, otomatis itu Bapak Ibu langsung ya nantinya mengisi formasi di SSC ASN dan otomatis Bapak Ibu akan lolos menjadi ASN pastinya. Kemudian yang kedua adalah penempatan non sekolah induk dalam instansi. Dalam artian kalau dikatakan penempatan non sekolah induk dalam instansi Bapak Ibu ya, berarti Bapak Ibu tidak mendapatkan kuota formasi di sekolah induk. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan penempatan di non sekolah induk. Ya, misalkan nantinya Bapak Ibu honor di SDA, ternyata pada saat penempatan di SSCSN Bapak Ibu ditempatkan di SDN, maka Bapak Ibu itu disitulah penempatan Bapak Ibu yang diarahkan oleh sistem. Kalau Bapak Ibu setuju, maka Bapak Ibu memilih penempatan yang diarahkan sistem. Kalau tidak, maka berpotensi Bapak Ibu itu ditempatkan di cloud. Seperti itu ya. Nah, kemudian penempatan non sekolah induk antara instansi inilah yang ditakutkan oleh banyak pelamar yang sudah lolos PG, yaitu apabila ditempatkan ke luar daerah. Ya, it's okay ya. Misalkan Bapak Ibu itu ditempatkan di luar daerah, tidak masalah asalkan tetap berada di dalam satu wilayah kewenangan. Tidak keluar dari wilayah kewenangan. Karena kenapa? Ketika Bapak Ibu penempatan di luar wilayah kewenangan itu pasti sudah sangat jauh sekali Bapak Ibu ya. Itu pasti sudah sangat jauh. Nah, makanya di Instagramnya Prof Nunuk itu mengatakan bahwa tidak ada guru yang penempatannya di luar daerah kewenangan. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, yang pertama di sini adalah dua kategori Bapak Ibu ya. Kita kerucutkan menjadi dua kategori yang dipastikan otomatis menjadi ASN P3K ya. Pada saat pendaftaran digelar. Yang pertama yang mana Bapak Ibu ya? Yang pertama ini, pelamar prioritas yang di sekolah induknya terdapat kuota formasi sama dengan atau lebih banyak dari guru induk dan ijazah linier mengisi formasi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu masuk dalam kategori yang pertama ini, maka Bapak Ibu ini sudah dipastikan ya menjadi ASN P3K guru atau lolos mengisi penempatan pada saat pendaftaran P3K digelar. Kenapa? Karena pemilik ya formasi di sekolah induk itu sangat diprioritaskan nantinya oleh sistem ya untuk mengisi formasi. Pastinya nantinya yang akan diarahkan sistem pertama kali ya, kita bisa prediksi yang akan diarahkan sistem pertama kali untuk mengisi formasi tentunya adalah yang lulus PG. Nah, yang lulus PG Bapak Ibu ya, ketika yang lulus PG sudah penempatan semua, nantinya barulah dialokasikan untuk di sekolah pelamar-pelamar P1 yang tidak mendapatkan sekolah, yang tidak ada formasi sekolah induk. Saya yakin seperti itu ya. Jadi sistem akan menempatkan terlebih dahulu yang pengunci formasi maksudnya. Oke, ini luar biasa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah pelamar P1 atau induk ataupun non-induk yang ketika pendaftaran ulang SSCASN ada kuota penempatan yang tersedia sehingga pelamar sisa konfirmasi yes or no. Ini juga berlaku bagi guru induk dan non-induk bahkan keluar instansi sekalipun. Nah, logikanya seperti ini ya.
Kita kan katakan Bapak Ibu ya, bahwasanya pelamar prioritas itu tidak perlu lagi membuat akun. Nah, salah satu penentu kelulusan guru lolos PG di SSCASN tentunya di SSCASN itu sendiri. Maksudnya bagaimana Bang di SSCASN itu sendiri? Maksudnya adalah ketika Bapak Ibu nantinya membuka akun SSCASN pada saat pendaftaran digelar, nantinya ketika Bapak Ibu mendapatkan penempatan di akunnya, maka otomatis Bapak Ibu itu auto ASN. Beda halnya kalau misalkan Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan di SSC ASN, berarti Bapak Ibu tidak ada kuota dong kalau seperti itu ya. Karena kita katakan bahwa penempatan guru lulus PG itu berdasarkan kuota. Makanya kami katakan di sini pelamar P1 induk atau non induk yang ketika pendaftaran ulang SSC ASN ada kuota penempatan yang tersedia sehingga pelamar sisa konfirmasi yes or no. Nah, itu ya dipastikan lolos ASN. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini kita lanjutkan bahwasanya di sini yang Bapak Ibu harus pahami bahwa pelamar prioritas satu itu punya keistimewaan. Yang pertama itu tidak perlu membuat akun. Yang kedua, update data tidak perlu, dan bahkan tidak perlu memilih formasi karena nantinya sisa ditempatkan saja Bapak Ibu ya. Sisa ditempatkan di sekolah yang cocok atau di sekolah yang sudah ditentukan oleh sistem. Jadi istilah di sini Bapak Ibu tidak bisa memilih-milih lagi sekolah karena nantinya Bapak Ibu ditempatkan secara otomatis oleh sistem ya. Misalkan penempatan Bapak Ibu di sekolah A, maka disitulah nantinya Bapak Ibu ditempatkan. Penempatan Bapak Ibu di sekolah B, maka itu yang harus Bapak Ibu terima. Ketika Bapak Ibu tidak mau menerima, otomatis Bapak Ibu konfirmasi no dong. Nah, ketika Bapak Ibu konfirmasi no, maka kemungkinan Bapak Ibu itu akan masuk dalam keranjang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.